Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, karunia, anugerah, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bersama, terutama dibukakannya segenap pintu kebaikan, dijaganya istiqomah kita, diberikan kepada kita keringanan untuk dapat melaksanakan amal-amal ibadah di bulan suci yang mulia adalah satu di antara nikmat teragung, teristimewa yang mesti senantiasa kita syukuri. Mudah-mudahan Allah selalu tambahkan semangat kita, Allah lipat gandakan pahala kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapapun yang bersyukur kepada Allah, Allah akan gandakan, Allah akan tambahkan. Namun siapapun yang kufur, maka mereka akan mendapatkan siksaan Allah yang pedih. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, ada satu amal ibadah yang menjadi unggulan di bulan suci yang mulia, yang jangan sampai kita abaikan, kita lupakan, dan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah itu adalah sedekah, infak, zakat yang wajib, wakaf, adalah amalan unggulan di bulan suci Ramadan ini. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi adalah orang yang paling derma, orang yang begitu murah hati ketika di bulan suci Ramadan. Wa kana ajwaduhu, adalah Nabi SAW yang paling derma itu ketika beliau setelah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dan disebutkan bahwasanya dermanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan suci ini karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup yang tidak pernah berhenti. Hadirin rahimakumullah, minimalnya ada 5. Mengapa kita harus berlomba-lomba dalam perkara ini? Masalah sedekah, infak di bulan Ramadan ini. Pertama hadirin, karena menepati momentum. Ibadah itu semakin mulia, semakin utama, menjadi istimewa karena tempat atau karena waktu. Karena tempat, kita laksanakan misalkan di Masjidil Haram, sholat kita berlipat 100.000 kali lipat dibanding di masjid yang lain. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi bisa berlipat 1000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat.
Ini karena tempat. Ada juga karena momentum waktu. Ibadah-ibadah tertentu pada momen-momen tertentu ini menjadi berlipat. Maka sedekah, infak di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda dan semakin istimewa karena menepati momentum waktu di mana semua ibadah, seluruh amal ketaatan kebaikan kita dilipat gandakan hingga kelipatan yang tidak terhingga. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa dan seluruh ibadah-ibadah di bulan puasa ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan yang paling utama. Karenanya layak bagi kita untuk terus memacu agar meskipun kecil, meskipun sedikit tapi rutin. Berharap hadirin mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan keistimewaan momentum ini. Yang kedua hadirin rahimakumullah adalah karena kalau kita membantu di bulan suci ini, nolong orang, memberi makan, entah mungkin kita memberikan sesuatu meringankan beban saudara kita seiman di bulan Ramadan ini, maka kita insya Allah yakin betul yang kita bantu, ya kita ringankan nanti itu sangat membantu ibadah-ibadah mereka di bulan suci ini. Kita kasihlah mungkin bantuan untuk makan dia, kita bantu untuk membantu rumah tangganya dia. Hadirin insya Allah dia gunakan itu nanti untuk taat, dia gunakan untuk sholat, dia gunakan untuk buka puasa, dia gunakan untuk baca Al-Quran, dia gunakan untuk sahur, dia gunakan untuk zikir. Maka nilainya semakin berlipat ketika kita membantu saudara kita dalam ketaatan di bulan suci Ramadan ini. Maka membantu orang dalam kebaikan itu sama kita dengan yang melakukan. Orang yang membantu dalam kebaikan tercatat di sisi Allah sama dengan yang melakukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan kebajikan. Sebab kita membantu orang berjihad, maka kita mendapatkan pahala orang yang berjihad. Orang yang membekali, orang yang menuntut ilmu, maka kita pun mendapatkan semua pahala orang yang menuntut ilmu. Kita biayai orang menghafal Quran, maka insya Allah hafalannya itu kita mendapatkan mengalir kepada kita. Kita bantu orang untuk amal taat di bulan suci Ramadan ini, biar dia tidak memikir banyak, agar sholatnya lebih khusyuk, agar baca Qurannya lebih tenang, agar zikirnya lebih mantap. Maka kita tolong saudara kita ini di bulan suci Ramadan ini berlipatlah, karena kita mendapatkan pahala sholatnya dia, karena kita mendapatkan pahala zikirnya dia, karena kita mendapatkan pahala Qur'annya dia, karena kita mendapatkan pahala puasanya dia. Semuanya kita dapatkan. Maka berlipatlah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Ramadan ini momentum yang paling tepat untuk kita ini banyak berbagi, untuk kita nolong saudara kita. Jangan sampai ada orang yang gak khusyuk gara-gara terfikir ada urusan rumah tangganya. Jangan sampai ada saudara kita yang gak bisa berpuasa hanya karena gak ada sahur dan juga buka puasanya. Maka kita yang harus melihat kanan kiri kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, ada enggak mereka yang masih belum mampu untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya. Ini yang kedua hadirin. Yang ketiga adalah karena amal itu sebanding dengan balasan, itu sebanding dengan amal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan kita. Seperti apa yang kita lakukan, seperti itu pula yang insya Allah akan kembali dan kita dapatkan. Ketika kita bermurah hati kepada sesama, Allah jauh lebih pemurah dengan kita. Ketika kita ini berlembut kepada sesama, Allah lebih lembut lagi dengan kita. Ketika kita ini menolong saudara kita, Allah lebih berhak untuk menolong kita. Itu sudah kaidah. Innallaha fi hajati akhihi madamal abdu fi hajati akhihi. Allah akan senantiasa menolong kita, membantu kita, selalu akan meringankan beban dan kebutuhan kita ketika kita menolong saudara kita. Makanya hadirin rahimakumullah, ibadah sedekah ini luar biasa. Ketika kita berharap di luar Ramadan ini, apa yang kita harapkan? Kemurahan Allah, ampunan Allah.
Kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ini rahmat kepada sesama, Allah jauh lebih rahmat kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian dengan sesamamu, maka sungguh Allah akan menyayangimu. Hadirin, kuncinya adalah sesama dengan kita. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, peluang kepada kita begitu luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebiji kurma, engkau berikan kepada orang yang berbuka, insya Allah kau dapat pahala semua orang yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu. Pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala Qur'annya, pahala zikirnya, hanya dengan sebiji kurma. Masya Allah. Hadirin, Nabi SAW memberikan kesempatan semua kita bisa bersedekah di bulan suci yang mulia ini, walaupun hanya seteguk air. Tinggal mau atau tidak kita mengambil momentum ini, semangat berbaginya ini. Saya nggak punya apa-apa, kita punya tenaga. Kita nggak punya apa-apa, semuanya bisa beramal. Meskipun kita nolong orang, kata Nabi SAW, tasbih kita sedekah, tahmid kita sedekah, tahlil kita sedekah, kau bantu mengangkat barang orang itu sedekah, senyummu sampai pun sedekah. Bahkan hadirin, Nabi sampai sebutkan, apa yang kau lakukan di keluargamu, semuanya dicatat oleh Allah sedekah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang luar biasa. Semangatnya ini yang mesti harus kita tanamkan. Karena hadirin, Ramadan ini tidak hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Programnya salah satunya adalah berkasih sayang dengan sesama, tebar kita dengan sesama. Maka puasa kita tidak akan dijamin nilainya sempurna kalau hubungan kita antar sesama tidak baik. Nabi SAW menyebutkan hadis yang sangat terkenal. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, ya Rasulullah, kalau nggak punya harta, itu kalau bangkrut dunia. Bangkrut akhirat orang yang datang membawa puasa, membawa sholat, membawa zakat, membawa haji umrohnya mungkin berkali-kali, tapi dia tidak baikan sama orang. Dia zolimi orang, dia caci orang, dia tumpahkan darah orang, dia ambil hak orang lain. Hubungan sesama. Maka ternyata hadirin, kita ini nggak akan sempurna nilai kita di hadapan Allah. Karenanya harus hati-hati dengan kebocoran. Kita sungguh-sungguh menjaga puasa kita menjaga Quran kita, zikir kita, sholat malam tarawih kita. Tapi jangan sampai hubungan antar sesama ini yang juga sangat menentukan. Karenanya yang keempat, isyaratnya kenapa banyak kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini, karena ternyata sedekah itu adalah penutup cacat dan kekurangan amal-amal kita. Kita ini banyak amal yang kurang, hadir, sangat menyadari betul. Kita ini banyak kekurangannya. Hadirin rahimakumullah, sholat kita pasti banyak cacatnya. Bacaan Quran kita mungkin masih belum sesuai dengan bacaan tajwidnya. Sholat malam kita kadang antara setengah sadar setengah enggak. Zikir kita juga kadang begitu, antara zikir kita ini zikir mulut kita, tapi pikiran kita entah kemana. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita. Seluruh para ulama sepakat bahwasanya sedekah itu menutup cacat kekurangan yang ada dalam ibadah-ibadah Ramadan kita. Karenanya Rasulullah SAW, puasa Ramadan kita, amal ibadah kita ini tergantung zakat fitrah kita nanti. Hadirin, zakat fitrah kita nanti akan tergantung. Kalau nggak kita bayar, amal kita pun juga nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mesti kita lakukan setiap hari, meskipun 1000 perak, 2000 perak, 5000 perak, subhanallah, kita titipkan semata-mata. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang apapun. Hadirin, apalagi sedekah ini cara yang paling efektif, kata Nabi, shadaqatus sirri tudhibu ghadabar rabbi. Sedekah itu akan mampu untuk menghilangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita indah 11 bulan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat kita lakukan. Allah berikan ini kesempatan 1 bulan ini pencuci, makanya lah disebut dengan Ramadan.
Ramadan disebut dengan Ramadan adalah Ramadha. Itu artinya adalah panas terik yang membakar. Untuk menjadi isyarat bahwasanya Ramadan ini membakar dosa-dosa kita. Kalau kita jalankan secara optimal, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa kita Allah akan ampunkan dengan 1 bulan ini, hadirin. Salah satu programnya untuk memadamkan kemurkaan Allah tidak ada lain, banyak-banyak bersedekah. Niatkan kita sedekah. Kalaupun toh kita tidak berkecukupan, jangan lupa hadirin, Nabi sebutkan di antara sedekah yang paling utama, yang tertinggi, apa yang kita nafkahkan untuk anak istri kita. Itu ternyata sedekah yang paling mulia, paling tinggi. Ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, anak istri kita, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi Allah Subhanahu wa taala nilai adalah sedekah terbaik yang kita berikan kepada keluarga kita. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sedang sakit keras, lalu kemudian beliau hendak berwasiat untuk mensedekahkan semua yang ia miliki, karena putrinya hanya 1. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku sedekahkan semua yang aku miliki fisabilillah." Lalu kemudian, "Berapa yang kau tinggalkan?" "Tidak cukup, anak perempuanku cuma 1. "Enggak." 2/3-nya? "Enggak boleh." "Setengahnya?" "Enggak." "Sepertiganya?" "Ah, dah. 1/3 tidak cukup. Maksimal 1/3. Lalu kemudian Nabi mengatakan apa? "Kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, insya Allah itu lebih baik daripada mereka kekurangan sampai meminta-minta." Maka hadirin rahimakumullah, di antara sedekah yang utama itu, lapangkanlah ketika bulan suci Ramadan ini juga keluarga kita. Keluarga kita niatkan selalu, karena ini termasuk di antara sedekah yang terbaik. Dan yang kelima hadirin, kenapa kita harus berpacu berlomba-lomba di bulan suci yang mulia ini dengan memperbanyak sedekah? Karena insya Allah hadirin, saat kita berpuasa, kita tahan makan, tahan minum. Orang yang lapar ini paling perlu, paling berhajat dengan makanan. Ketika kita haus seperti sekarang, kita ini sangat ingin kalau mendapatkan minuman. Lalu kita mampu berbagi, subhanallah. Kita mampu memberi, kita beri orang buka puasa, kita beri minum orang untuk berbuka puasa. Kita cukupkan saudara kita agar dapat berbuka, dapat sahur, dapat di bulan suci ini. Insya Allah hadirin, kita mendapatkan nilai kemuliaan orang yang mampu memberi yang terbaik yang ia miliki. Karena kita tidak akan tercatat mendapatkan kesempurnaan kebaikan sampai kita itu mampu mengeluarkan apa yang paling kita cintai. Dan sesuatu yang paling kita cintai itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai derajat kesempurnaan kebaikan, kau nggak akan dapat kebaikan itu sampai engkau mampu memberi yang terbaik, yang paling kau cintai. Saat kita lapar, kita perlu makan, kita bisa berbagi makanan. Saat kita haus, kita bisa minum, tapi kita berbagi dengan minuman. Maka para ulama katakan, ini yang membuat mengapa sedekah di bulan suci Ramadan, memberi makan orang ketika berbuka, termasuk di antara tanda bahwasanya kita memberi yang paling kita cintai, sesuatu yang kita sangat membutuhkan. Maka ini menjadi nilai keistimewaan. Karena itulah hadirin rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan gelar bukan saja muttaqin, tapi disebut oleh Allah al-atqa, paling bertakwa. Dalam surat Al-Lail, wa sayujannabuhal atqa, kami akan jauhkan dia daripada api neraka. Karena sebelumnya kan naron taladza, yaitu api yang menyala-nyala. Kami akan jauhkan dia. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Al-atqa, orang yang paling, bukan saja ketakwaan yang biasa. Kalau kita belajar bahasa Arab, al-atqa itu ismu tafdhil, superlatif, paling bertakwa. Puncak ketakwaan itu Allah sebut, Allah gelari, Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Allah panggil Abu Bakar As-Siddiq dengan al-atqa, orang yang paling bertakwa. Kenapa dia mendapatkan gelar itu? Wa sayujannabu al-atqa
alladzi yu'ti malahu yatazakka. Karena dia mampu untuk memberi yang terbaik. Yang terbaik. Yu'ti malahu, dia memberi. Itulah Abu Bakar As-Siddiq yang sangat-sangat terkenal dermanya, sangat-sangat terkenal sedekahnya. Bahkan ketika berlomba-lomba, Abu Bakar As-Siddiq, datanglah Utsman dengan sepertiganya, datanglah Umar bin Khattab dengan separuhnya. Tiba-tiba kemudian tadi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, engkau berikan untuk Rasul seperti apa? Aku berikan untuk Allah dan Rasulnya semuanya. Subhanallah, yang terbaik. Maka hadirin, disinilah peluang momentum bagi kita bersama. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang teramat sangat mulia, yang belum tentu akan terulang, tamu yang setahun sekali bisa datang kembali, namun bisa juga kembali kita sudah tidak dapat merasakan nikmatnya di tahun yang mendatang. Mari kita tutup, kita sempurnakan, kita dorong, kita maksimalkan apa yang Allah karuniakan kepada kita, berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan dengan itulah Allah akan menerima cacat, kekurangan, kelemahan. Allah akan membuktikan, melihat pembuktian iman kita, dan mudah-mudahan insya Allah Ramadan ini akan mampu mengeluarkan kita menjadi hamba-hamba yang terampunkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ada nilai manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah. Kita tutup dan sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.